sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita coba bagaimana negara Indonesia ini bisa mencapai sebagai negara ketahanan pangan dunia pada tahun 2040. Jadi ayo pemuda-pemudi kita terjun kembali ke alam, kita manfaatkan alam kita, jangan sampai alam kita digarap oleh orang luar, jangan sampai kita menyesal karena kita sudah tidak kebagian. Perkenalkan, saya Rasul dari Amar Farm. Amar Farm beralamatkan di Banaran, Sendang Adi, Melati di Sleman. Melalui perjalanan yang berbagai macam lah. Saya dulu juga pernah seperti anak-anak muda yang lainnya, bekerja di kantor, pakai jas, setiap hari selalu berkecimpung dengan kemacetan, setiap pulang berkecimpung dengan stres gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa ya. Saya pengen menjadi contoh buat teman-teman pemuda-pemudi, sahabat-sahabat semuanya untuk ayolah kita kembali ke alam. Alam menyajikan semuanya, alam menyediakan segalanya. Tinggal kita pemuda-pemudi mempunyai keberanian, maksimalkan alam yang ada di desa kita, membuang jauh-jauh gengsi. Yang jelas kebahagiaan, ketentraman, lebih nyaman di desa. Kenapa terinspirasi bebek? Karena begini. Untuk saat ini yang saya lihat di pasar itu yang komoditasnya yang masih unggul dan harga penjualannya masih butir itu hanya di bebek. Misalnya telur ayam itu masih kilo, tapi kalau bebek petelur tidak. Jadi telurnya jualnya butir dan ada grade-nya A, B, C dan setiap grade-nya beda harga. Dagingnya juga jualnya per ekor bukan kilo. Jadi kecil besar ketika afkir maka harganya sama. Jadi ada nilai plus dari bebek petelur. Sehingga saya memilih bebek petelur. Di sisi lain, khususnya di Jogja itu 99% gudeg itu menggunakan telur bebek. Yang kedua, telur asin itu pasti telur bebek. Yang ketiga, martabak itu campur lah. Ada yang telur ayam, ada telur bebek. Jamu itu biasanya menggunakan telur bebek sama telur ayam kampung. Jadi pasarnya itu masih sangat luas. Itu untuk Jogja, belum ke daerah lain. Jadi itulah yang kenapa saya akhirnya memilih bebek, karena bebek itu salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu telurnya maupun dagingnya. Kotorannya pun itu juga diperlukan untuk dunia pertanian, bisa dijadikan pupuk. Dunia peternakan itu sebenarnya belajarnya nggak sulit-sulit amat lah. Artinya saya bukan lulusan fakultas bidang peternakan, tapi kalau hanya melihara bebek saya yakin semua masyarakat baik yang muda maupun yang tua 3 hari aja datang ke kandang bebek, setelah itu udah pasti memahami. Artinya sangat mudah sekali perawatan, apalagi bebek petelur ya. Jadi memang pagi ngasih makan, dibersihkan, paginya lagi besok ngambilin telur kasih makan, udah itu aja rutinitasnya. Jadi sangat mudah untuk memelihara bebek dan angka kematiannya pun sangat kecil, sehingga jadi nilai ekonomisnya juga tinggi karena angka kematiannya kecil. Kalau jenis bebek itu apa aja sih sebenarnya? Mau itu bebek dari yang terkenal Mojokerto, bebek dari Brebes, bebek dari Purwokerto, mau itu bebek dari Magelang. Intinya bebek itu pertama kandangnya nyaman, yang kedua adalah pakannya cukup, yang ketiga kondisi kandangnya tidak becek. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, maka bebek manapun produksinya akan bagus. Tidak usah terlalu idealis terhadap harus bebek A, bebek B, bebek C. Bebek manapun ketika diurus dengan baik, dikasih pakan yang cukup, yang bernutrisi sesuai dengan kebutuhan bebek, maka produksinya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang persepsi beternak itu kan macam-macam. Itu kan, ini mohon maaf sebelumnya, bagi peternak yang sepuh itu akan melihat bebek itu adalah unggas air, dimana yang namanya unggas air itu harus disediakan kolam, dia harus mandi tiap hari, dia harus membersihkan bulunya tiap hari. Tapi di sisi lain, ketika kita dihitung detail kebutuhan energi, kalori dari si bebek itu, maka ketika disediakan kolam ada sisi negatifnya. Pertama, kandang akan becek. Yang kedua, akan lebih boros pakan. Yang ketiga, ketika kandang becek, maka produksinya akan kurang bagus karena bebek tidak nyaman. Sisi positifnya, dikasih kolam mungkin bulunya lebih bagus.
Yang kedua, ya bebek lebih bersih lah, lebih indah dilihat. Nah, ini tergantung tujuannya memperindah bulu atau memperbanyak produksi atau memperbagus produktivitas. Nah, saya di sini tujuannya adalah produktivitas, maka saya tidak menyiapkan kolam untuk berenang. Karena apa? Ketika ada kolam pasti bau. Ketika bau, maka bebeknya tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka produktivitasnya turun. Ketika produktivitasnya turun, maka kita akan mengalami hal-hal yang bisa dikatakan kerugian. Di sisi lain, ada kerugian secara massal, secara lingkungan. Ketika ini bau, maka lingkungan juga akan protes. Ketika protes, bukan hanya kerugian di peliharaan bebek, tapi kerugian secara keseluruhan ini harus ditutup. Nah, itu yang perlu dijaga. Karena kondisi kandang kering, sehingga sangat sulit sekali untuk bisa tercemar virus E. coli kalau nggak salah. Dan itu biasanya virus-virus itu ada pada telur yang kondisi kandangnya becek. Nah, kalau kering seperti ini kan enggak. Artinya lebih fresh dan tidak tercemar dengan virus-virus yang kurang baik. Bebek itu masuk kandang kira-kira umurnya 5 bulan, 5 bulan setengah. Dari masuk kandang itu biasanya masa produksinya 10 sampai 12 bulan. Jadi dari umur katakanlah 5 bulan ditambah 1 tahun berarti kan sekitar 18 bulan dia sudah harus masuk rumah potong. Karena dia sudah molting, sudah tidak layak untuk diteruskan. Jadi memang itu jatahnya rumah potong untuk dipotong dan dijual dagingnya. Jadi rata-rata 10 bulan lah, safety-nya 10 bulan. Awal saya buka usaha tidak pernah memikirkan nanti jualnya kemana. Yang penting saya coba dulu, saya tekuni dulu, saya pelajari dulu karakter bebek itu. Alhamdulillah pertama saya buka usaha itu bebek sekitar 1.200-an ekor. Bulan pertama telurnya masih belum banyak lah, sehari paling 200-300. Bulan kedua sehari sudah bisa 600-700 per hari. Bagaimana mumetnya saya, bagaimana mengatasi belum punya kenalan yang bisa ngambil telur, belum punya pasar yang benar-benar bisa menyerap telur, tapi bebek sudah tidak bisa kita stop untuk produksi telur. Hebatnya bebek itu ketika kita kasih pakan, mau kita suruh bebek kamu stop nelur, dia nggak mau. Contohnya yang kita kasih pakan kayak gini, dia tiap hari ya nelor gitu kan. Meskipun kesulitannya yo sangat banyak. Pertama saya pernah menitipkan di warung-warung, ya nitipkan 30, lakunya cuma 5, ya wajar lah, itu perjuangan gitu kan. Ketemu orang nawar di bawah harga 1.000, ya wajar gitu kan. Artinya perjuangan, sehingga yaitu tadi saya memanfaatkan media sosial. Karena dengan media sosial tidak hanya di Jogja yang bisa baca, tidak hanya di Jawa Tengah yang bisa baca, bahkan seluruh Nusantara bisa membaca dan bisa melihat bahwa oh iya di Amar Farm jual telur, oh iya ternyata di Amar Farm ini jual telur bebek fresh dari kandang sendiri. Nah, itu yang menjadi tagline kami, bahwa kami menjual telur fresh dari kandang. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sampai detik ini kami di Amar Farm tidak pernah kesulitan untuk menjual telur. Bahkan ada sisi lain, kesulitannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Artinya apa? Setiap hari telurnya selalu kekurangan, kebutuhannya lebih banyak. Demand di pasar itu sangat banyak, cuma supply-nya sedikit. Saya berusaha untuk mengajak teman-teman peternak itu untuk berusaha untuk apa ya, berjualan dengan profesional. Artinya profesional itu supaya kita tidak dimainkan. Karena apa? Kebanyakan peternak-peternak itu dimainkan oleh orang tengah. Artinya orang tengah ini ya dia sebagai pengepul, yang kadang-kadang pengepul itu tidak mau tahu untung atau rugi si peternak. Dia hanya berfokus sama pokoknya harga pasar sekarang segini. Padahal kita sebagai peternak itu yang harus menentukan berapa harga per butir telur. Kenapa harus bisa menentukan? Karena kita yang tahu berapa produksi per butir telur. Jangan sampai kita produksi misalnya 1.500 per butir telur, tapi dijualnya 1.400. Artinya kan kita sudah loss 100. Jangan sampai kita memproduksi suatu barang, tapi yang menentukan harga bukan kita sebagai produsen, tapi orang tengah. Nah, ini kan salah. Artinya secara hukum ekonomi salah itu. Kita sebagai produsen, maka kita harus bisa menentukan berapa harga jual produk yang kita produksi. Kenapa kita harus bisa menentukan? Karena kita yang menentukan
Karena kita yang tahu harga produksi, harga pokok produksi per butir telur. Sehingga saya memang mengajak teman-teman peternak yang lain untuk lebih ke profesional. Artinya profesional seperti apa? Kita bikin kontrak dengan katakanlah pengepul, katakanlah produsen telur asin. Kita bikin kontrak. Kontraknya monggo, artinya mau 1 tahun, mau 6 bulan, mau berapa bulan, itu kan tergantung kesepakatan bersama. Tujuannya apa? Untuk sama-sama melindungi. Artinya melindungi peternaknya, melindungi juga produsen, misalnya produsen telur asin. Jadi harganya dibuat kesepakatan bersama. Yang penting dalam 6 bulan, 1 tahun dalam masa kontrak itu telur yang diproduksi itu terserap dengan sempurna sesuai dengan nilai kontrak. Jadi itu memang yang saya ajak. Makanya untuk saat ini Amar Farm katakanlah 55.000 per minggu. Ya itu baik kontrak. Jadi itu yang harus saya penuhi seminggu sekali untuk memenuhi kebutuhan kontrak itu. Meskipun tidak semuanya dari sini. Kalau dari sini udah nggak mungkin. Artinya saya ada plasma peternak-peternak yang tergabung dalam Amar Farm yang sama-sama mencoba untuk profesional untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya saya harap ke depan peternak-peternak yang lain tidak kebingungan. Monggo kita kuatkan persatuan gitu kan. Kita berjalan bergandengan, berpelukan. Jangan sampai ada dusta di antara kita gitu loh. Artinya hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan satu orang peternak untuk mengambil untung sebesar-besarnya, tapi peternak yang lain mendapatkan kerugian. Jadi memang yang banyak sekali terjadi, banyak sekali menjadi omongan terkait modal. Ini serba sulit memang, karena tidak semuanya itu bisa mengartikan modal itu apa sih gitu. Apakah modal itu modal finansial? Apakah modal itu modal keberanian? Apakah modal itu modal tidak gengsi? Kan berbagai macam. Memang dalam usaha itu modal finansial pasti, modal keberanian pasti, modal tidak gengsi itu pasti, pengetahuan ya. Nah, semuanya ini kalau kita pikirkan berat memang, tapi pada kenyataannya enggak kok. Saya bukan background dari dunia pertanian, saya bukan background dari dunia peternakan. Tapi saat ini saya berkecimpung di dunia pertanian, dunia peternakan. Saya bukan kelebihan modal terus ini, enggak. Artinya apa? Kita punya pengetahuan. Saya yakin pemuda-pemudi sekarang punya pengetahuan yang luas, mempunyai pendidikan yang tinggi. Artinya apa? Dari pengetahuan itu kita bisa mendatangkan modal. Pernah saya sampaikan bahwa modal itu tidak harus uang, modal itu bisa juga dengan tulisan. Kenapa saya sampaikan dengan tulisan? Kita bisa banyak menulis, kita bisa banyak membuat oret-oretan. Kita coba sodorkan sama orang-orang yang punya modal, bahasa simpelnya seperti itu. Modal itu nggak harus ke bank, gitu kan. Artinya kalau ke bank, pemuda-pemudi kan kesulitan. Artinya belum ada jaminan yang harus diberikan. Jadi tinggal ada kemauan. Modal pertama dalam usaha itu adalah keberanian. Ketika ada keberanian, maka yang lainnya akan mengikuti. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, jika sahabat-sahabatku semua ingin mengkonsumsi telur yang fresh dari kandang, yang tiap hari anget dari bebek, dan tidak tercemar hal-hal yang kurang bagus untuk dikonsumsi, dijamin kualitas, bukan hanya grade-nya, tapi kualitas dari nutrisi yang ada di bebek itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di Google bisa di searching Amar Farm Jogja, di situ ada nomor teleponnya, bisa WA, bisa telepon langsung. Tentunya harus by appointment, karena kita tidak, meskipun telurnya produksi tiap hari, tapi kita harus memenuhi kontrak terlebih dahulu. Jadi tidak setiap hari kita ready stock, kecuali memang sudah ada komunikasi sebelumnya. Oke teman-teman, sahabat semuanya, Indonesia itu berbagai budaya, berbagai karakter, berbagai suku. Jadi mari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita coba
penuhi panggilan negara kita untuk kita bisa bagaimana negara Indonesia ini bisa mencapai sebagai negara ketahanan pangan dunia pada tahun 2040. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan pemuda, siapa lagi? Jadi ayo pemuda-pemudi kita terjun kembali ke alam, kita manfaatkan alam kita, jangan sampai alam kita digarap oleh orang luar, jangan sampai kita menyesal karena kita sudah tidak kebagian. Jangan lupa subscribe dan like, komen di Cap Capung Channel.